Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sodri wa sili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan integral. Kita sebutnya sebagai seri yang kedua, dan integral itu merupakan antiderivatif, ya, kebalikannya dari derivatif. Nah, untuk materi yang kedua ini kita akan menyelesaikan problem integral yang berkaitan dengan fungsi pembagian polinom, ya, fungsi yang merupakan pembagian polinom. Oleh karena itu, sebelum kita belajar bagaimana menyelesaikan fungsi yang merupakan pembagian polinom, kita lebih dulu perlu mengetahui integral fungsi seper-u du. Jadi kalau kita punya pertanyaan atau punya soal kasus integral seper-u du itu apa, gitu ya, tentu saja hasilnya ln u. Karena sebelumnya kita telah belajar derivatif dari ln u itu seper-u, ya. Derivatif dari ln x itu seper x. Sehingga integral seper-u du itu adalah ln u. U-nya ini bisa mengandung variabel x. Berikut contohnya, ya, misalnya kalian ditanya apa integral seper x dx, maka hasilnya ln x plus c. Apa integral seper x plus 2 dx? Karena u-nya ini adalah x plus 2, di sini u-nya ini x plus 2, sedangkan di sini bukan u, maka kita harus ganti ini menjadi u. Bagaimana caranya, Pak? Cukup kalian ganti saja dengan x plus 2, karena dx plus 2 atau turunan dx plus 2 tentu sama dengan dx, ya. Oleh karena itu dx plus 2, dx plus 4, dx plus 5 itu sama dengan dx. Dx plus setengah juga sama dengan dx. Sehingga kita sudah samakan, ini u, ini juga u. Tentu hasilnya adalah ln u, berarti ln x plus 2. Bagaimana, Pak, integral seper 2x plus 1? Nah, ini ada di muka x-nya itu ada angka 2. Maka kita bisa keluarkan 2-nya, tentu menjadi setengah, sehingga 2x plus 1-nya menjadi x plus setengah. Sebab x plus setengah kali 2 hasilnya 2x plus 1. Nah, ini u-nya. Yang ini belum u, maka ganti dengan x plus setengah. Penggantian x menjadi x plus setengah tidak mempengaruhi hasil dx, jadi tetap sama dengan dx, sehingga hasilnya menjadi setengah ln x plus setengah. Begitu, ya. Jadi itu integral dari fungsi seper x atau seper-u du. Selanjutnya kita akan gunakan kemampuan integral yang tadi seper-u du untuk menyelesaikan problem bagi fungsi yang berbentuk pembagian px qx, di mana px ini polinom, qx itu juga polinom, tapi punya pangkat yang berbeda dan punya koefisien yang berbeda. Katakanlah misalnya ini bx pangkat m plus atau b0 x pangkat m, ini b1 x pangkat m min 1, dan seterusnya, ya. Yang di bawah itu A0 x pangkat n plus A1 x pangkat n min 1, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya polinom orde m, yang bawah ini polinom orde n. M dan n punya nilai yang berbeda. M-nya katakanlah nilainya angkanya kurang dari n, atau n-nya lebih besar dari m, maka kita bisa ubah
pembagian polinom ini menjadi pembagian Px dengan faktor-faktor yang membentuk polinom Gx. Faktor-faktor yang membentuk polinom Gx. Yang mana faktornya khusus di materi kita adalah faktor yang nilai X0, X1, X2-nya berbentuk real. Jadi ini bentuk real atau bilangan nyata. Ini juga bentuk real, bilangan nyata, bukan imajiner ya. Kita tidak bicarakan di sini untuk imajiner. Setelah kita ubah menjadi perkalian faktor, maka fungsi X ini menjadi penjumlahan pecahan A0 per X min X0 plus A1 per X min X1 dan seterusnya. Begitu ya. Contohnya misalnya ini kita punya Fx gitu ya, berbentuk misalnya ini X plus 5 dibagi X kuadrat plus 3X plus 2 misalnya. Oke, jadi ini polinom orde 1, yang bawah itu polinom orde 2. Maka kita bisa ubah menjadi perkalian faktor yang di bawah. Tentu kalian tahu yang bawah ini kalau kita faktorkan kan X plus 3 atau X plus 2, bukan 3 ya, X plus 1 gini ya, yaitu faktornya 2 yang kalau dijumlah hasilnya 3. 2 ini kan faktornya 1 dan 2 atau min 1 dan min 2. Tapi yang dijumlah hasilnya 3 adalah 1 dan 2. Sehingga faktornya X kuadrat plus 3X plus 2 adalah X plus 2 dikali X plus 1. Begitu ya. Jadi ini sudah bentuk seperti ini. Nah lalu kemudian kita ubah menjadi penjumlahan dari pecahan bagiannya. Jadi menjadi X plus 2 plus A1 per X plus 1 gini ya. Jadi ini namanya teknik mengubah polinom menjadi faktor dan pecahan polinom menjadi pembagian polinom dengan faktor-faktornya. Nah, ini bisa kita gunakan, teknik pecahan bagian itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus integral yang berbentuk seperti ini. Ini bentuk yang merupakan pembagian polinom orde 1, yang di bawah ini polinom orde 2 ya. Oke, terus bagaimana Pak caranya? Tentu caranya kita cari dulu faktornya ini ya. 5 ini faktornya 5 dan 1, mungkin min 1 dan min 5 ya. Yang dijumlah hasilnya min 6 itu min 1 dan min 5. Jadi kalau begitu faktornya ini adalah X min 1, X min 5. Oke, setelah itu kalian ubah menjadi A0 per X min 1 plus A1 per X min 5. Baik, berapa A0-nya, berapa A1-nya? Caranya sekian ini, oke, atau persamaan P1 ini dikali dengan X min 1. Dikali dengan X min 1. Maka hasilnya ini hilang, jadi 11X min 43 per X min 5. Yang ini hasilnya menjadi A0 saja. Yang ini dikali X min 1 menjadi A1 X min 1 dibagi X min 5. Selanjutnya, biar tidak muncul A1, kita ganti X-nya dengan 1. Atau penyebab X min 1 nilainya sama dengan 0. Berarti X saat 1. Kita ganti ini 1, ini sekian 0. Ini kita ganti 1, 11 min 43. Yang ini kita ganti 1 menjadi min 4. Sehingga kita punya hasil perhitungan 11 kali 1 min 43 dibagi 1 min 5 sama dengan A0. A1, 1 min 1 nilainya 0 tentu saja, jadi ini hilang. Sehingga A0-nya adalah 11 kurangi 43, 32 minus 1 kurangi 5 minus 4.
Oh, jadi kalau begitu A0-nya 8 gitu ya. Sekarang bagaimana mendapatkan A1? A1 yang ini, A1 yang ini caranya sekian ini kita kalikan dengan X min 5, maka X min 5-nya yang hilang. Sehingga menjadi 11 X min 43 per X min 1. Kemudian ini dikali X min 5, ini yang ini kali X min 5 menjadi A0 X min 5 dibagi X min 1. Plus A1 per X min 5 dikali X min 5 tentu hasilnya A1. Kemudian biar ini tidak muncul, yaitu kita ganti dengan X sama dengan 5. Atau penyebab ini hasilnya 0. Jadi X sama dengan 5. Jadi 5 min 5, 0. Sehingga 11 kali 5 min 43 dibagi 5 min 4 sama dengan A1. Ya, jadi sama dengan A1. Kita dapatkan 12 dibagi 4. A1-nya adalah 3. Baik, sehingga soal ini sekarang yang ini gitu ya, sekarang berubah menjadi bentuk kasus ini 11x min 43 itu per x kuadrat min 6x plus 5 menjadi 8 per x min 1 plus 3 per x min 5. Sehingga integralnya menjadi 8x min 1 plus 3x min 5 diintegral dx ya. Yang ini 8-nya keluar, seper x min 1 tadi di muka kita tahu ln x min 1. 3-nya keluar plus 3 seper x min 5 adalah ln x min 5 plus c. Baik, dalam teori log atau ln, kalau kita punya A log B itu kan sama saja dengan log B di pangkat A. Jadi kalau begitu 8 ln x min 1 itu sama saja dengan 8 x min 1 pangkat 8 ya. Ln x min 1 pangkat 8. 3 ln x min 5 itu sama saja dengan ln x min 5 pangkat 3. Oke, ini penjumlahan ln. Ln itu sama saja dengan log ya. Ln itu identik dengan log. Jadi A ln B itu sebetulnya sama saja dengan ln gitu ya. Jadi E log B gitu ya. Ln itu adalah bilangan pokoknya E, maka disebut ln. Oleh karena itu sifat-sifat ln itu sama dengan sifat log. Penjumlahan menjadi perkalian, sehingga ln sekian plus ln sekian itu sama dengan ln sekian kali sekian. Ini hasil integral 11x min 43 per x kuadrat min 6x plus 5 dx. Contoh berikutnya yang lain. Oke, ini x kuadrat plus 2x min 8. Kalian cari faktornya. Faktornya kan min 4 dan 2. Atau 4 dan min 2. Yang dijumlah plus 2x tentu adalah kita pilih 4 dan min 2. Jadi faktornya x min 2 dan x plus 4. Kita cari A0 dan A1-nya. Caranya cari A0 kita kalikan x min 2. Maka sekian dikali x min 2, yang ini hilang. Jadi x plus 1 per x plus 4 sama dengan A0 karena x min 2-nya hilang. Plus A1 kali x min 2 dibagi x plus 4. Lalu kita ganti x-nya dengan 2. 2 min 2 nanti 0 di sini sekian 0. Jadi A0-nya akan didapat 3 per 6. Kalau ini diganti 2, 2, 1, 3, 2 tambah 4, 6. Jadi A0-nya ini kita ganti 2 ya, ini kita ganti 2, ini kita ganti 2, tentu 0 ya. Jadi A0-nya setengah. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mendapatkan A1? Sama seperti sebelumnya, kita kalikan semua dengan X plus 4. Kita kali dengan X4, ini yang hilang.
Jadi yang ada X plus 1 per X min 2 karena X plus 4-nya hilang. Lalu A0 per X min 2-nya menjadi A0 X plus 4 per X min 2. A1 per X plus 4-nya karena dikali X plus 4 hilang, tinggal A1. Berapakah A1? Kita ganti dengan min 4 ya, karena pembuat X plus 4 sama dengan 0 adalah min 4. Jadi ini kita ganti min 4, kita ganti min 4, ini kita ganti min 4, tentu hilang. Jadi kita akan dapatkan min 4 plus 1, min 4, min 2, A1. Jadi A1-nya min 3 per min 6 atau setengah juga. Jadi bentuk pecahan bagian yang tadi mau kita integral ini, itu hasilnya sama saja dengan kita mau mengintegral ini ya, kita mau mengintegral ini setengah per X min 2 plus setengah per X plus 4. Jadi kalau begitu integralnya adalah setengah X min 2, hasilnya setengah ln X min 2, setengah X plus 4 diintegral, hasilnya setengah ln X plus 4. Oke, ini sama saja dengan naik. Ini setengahnya juga sama dengan naik menjadi pangkat. Karena ini 2 ln yang dijumlah berarti bisa menjadi perkalian. Tapi bisa juga pangkat setengah itu kita ganti menjadi akar ya. Boleh juga menjadi akar. X min 2, X plus 4 plus C. Jadi itulah hasil integral bentuk pembagian polinom. Baik, contoh berikutnya kita akan coba selesaikan. Yang ini faktornya tentu min 8 dan 2 ya. Sebab ini kalau di jumlah hasilnya min 6 benar ya. Min 6 tidak cocok. Jadi ini tidak cocok, harusnya di sini harusnya di sini kalau min 8 kan nggak cocok 16. 4 mungkin ya, 4, min 4 dan 2 faktornya 8. Min 4 dan 2, min 4 kali 2 min 8. Tapi kalau di jumlah hasilnya min 2 tidak cocok. Kalau begitu berapa? Min 4 dan min 2. Nah, min 4 dan min 2 faktornya 8. Kalau kita kalikan hasilnya 8 dan penjumlahannya hasilnya min 6. Jadi kalau begitu yang ini kita ganti menjadi 2x plus 2 dibagi x kuadrat min 6x plus 8 itu sama saja dengan 2x plus 2 dibagi x min 4 x min 2 gitu ya. Jadi begitu. Lalu kita buat penjumlahan pecahan yaitu A0 per X min 4 plus A1 per X min 2. Baik, ini untuk mendapatkan A0 sekian ini kita kalikan X min 4. Maka hasilnya 2X plus 2 yang ini tinggal X min 2 sama dengan yang ini tinggal A0, yang ini A1 X min 4 dibagi X min 2. Saat kita ganti X-nya dengan 2, dengan 4 ya, supaya ini hilang penyebab X min 4 sama dengan 0 itu adalah tentu 4. Maka kita akan dapatkan A0. A0-nya berarti nanti A0-nya adalah 2X plus 2, X-nya adalah 4, berarti 8 tambah 2, 10 ya. Dibagi 4 kurangi 2, 2, jadi A0-nya 5. Itu A0. Sekarang untuk dapatkan A1 yang ini, kita kalikan dengan X min 2. Jadi 2X
plus 2 dibagi, karena ini dikali dengan X min 2 berarti tinggal X min 4 sama dengan, baik kita kalikan dengan X min 2 berarti A0 kali X min 2 dibagi X min 4 plus kita ganti A1 X min 2 kita kali dengan X min 2 yang hasilnya adalah tentu A1. Oke, dengan mengganti X dengan 2 maka yang ini menjadi 2 kali 2 4 tambah 2 6. Oke, 2 minus 4 min 2 ya. Oke, lalu ini hilang jadi ini A1-nya. Jadi kalau begitu A1-nya adalah minus 3. Gitu ya. Jadi A1-nya adalah minus 3. Oke, A1-nya minus 3. Dengan demikian bentuk 2x kuadrat plus 2x plus 2 dibagi x kuadrat min 6x plus 8 itu identik dengan A0-nya adalah 5, berarti 5 per x min 4 minus 3 per x min 2. Gitu ya. Integralnya gimana Pak? Berarti integral x 2x plus 2 dibagi x kuadrat min 6x plus 8 dx itu berarti identik dengan integral 5 dibagi x min 4 gitu minus minus 3 dibagi x minus 2 dx. Yang ini integralnya ada 5 ln x min 4 gini. Oke ya. Oke. Minus 3 ln x min 2 plus c atau ln x min 4 pangkat 5 yang ini ln x min 2 pangkat 3 plus c. Karena ini minus berarti menurut teori logaritma itu sama saja dengan pembagian ya. Jadi ln x min 4 pangkat 3 pangkat 5 maaf dibagi x min 2 pangkat 3 ya, plus c ya. Jadi ini karena minus jadi sama saja dengan pembagian. Itulah penyelesaian untuk kasus integral berupa sebuah fungsi yang pembagian polinom. Nah, berikutnya ini ada bentuk-bentuk khusus ya integral. Ada bentuk 1/e kuadrat plus beta kuadrat. Maka ini hasil integralnya adalah 1/beta. Tangan pangkat min 1. Ini bukan 1/, ya. Tangan pangkat min 1 itu maksudnya arkes. Jadi arkes tangan gitu ya. Jadi di dalam kasus ini tangan min 1 itu maksudnya adalah arkes tangan gitu ya, arkes tangan. Oke. Jadi 1/beta tangan pangkat min 1 x per beta. Yang ini dx per x kuadrat min beta kuadrat itu menurut teori adalah 1/2 beta ln x min beta min ln x plus beta plus c. Yang ini dx x kuadrat min beta kuadrat diakar itu sama saja dengan hasilnya ln x plus x kuadrat min beta kuadrat. Ya. Ini rumus ini rumus-rumus ya. Kalau kalian menemukan ada integral dx dibagi x kuadrat plus beta kuadrat, hasilnya adalah ln x plus akar x kuadrat plus beta kuadrat. Jadi contohnya misalnya integral dx per x kuadrat plus 16, maka ini betanya berarti 4.
Jadi 1/4 arkes tangan X per 4 plus C. dx per X kuadrat min 4, ini berarti betanya 2 ya. Karena ini nomor 2 itu kasus yang ini nomor 2, maka 1/2 beta, sehingga ini menjadi 1/2 kali 2. Betanya 2 1/4. Ln X min 2 min ln X plus 2C. Integral dx per akar X kuadrat min 9, ini hasilnya ln X plus akar X kuadrat min 9. Integral dx akar X kuadrat plus 25, ini menurut rumus hasilnya ln X plus akar X kuadrat plus 25. Jadi kita tinggal memasukkan saja rumus untuk bentuk khusus. Oke, nah ini bentuk-bentuk soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan di rumah ya. Demikian yang bisa Pak Hermanu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.